Seperti yang sudah kita tahu, kalau peristiwa Big Bang telah diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta, di mana dalam teorinya dijelaskan kalau alam semesta yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tidak terhingga, di mana titik tunggal ini mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tidak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Teori Big Bang ini ditemukan pada tahun 1931 oleh Joseph Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan, yang penemuannya ini berdasarkan pengembangan dari teori-teori lain sebelumnya, terutama dari teori yang dipresentasikan tahun 1922 oleh seorang kosmolog sekaligus matematikawan Rusia bernama Alexander Friedman, yang menemukan solusi untuk persamaan bidang relativitas umum Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam semesta itu mengembang. Einstein pun melakukan studi persamaan lapangan yang mempresentasikan bahwa alam semesta merupakan kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon. Tapi dulu, sebelum teori Big Bang ini muncul, masih banyak orang yang percaya kalau alam semesta itu tidak memiliki pencipta dan sudah ada tanpa proses pencipta. Menariknya adalah teori Big Bang dan fenomena penciptaan alam semesta ini sendiri sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum teori Big Bang muncul. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Penjelasannya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang memiliki arti. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 11 yang berbunyi, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Surat Fussilat ayat 11 telah menjelaskan ilmu pengetahuan kosmologi modern yang akan baru ditemukan teorinya ratusan abad kemudian. Penjelasan lengkapnya saat ini kita bisa temukan di buku berjudul The First 3 Minutes, A Modern View of the Origin of the Universe karya Steven Weinberg, fisikawan terkenal peraih Nobel yang menerbitkan karya ilmiahnya ini pada tahun 1977. Dalam bukunya, Weinberg menulis bahwa ilmu pengetahuan kosmologi modern, baik observasional maupun teoritis, dengan jelas menunjukkan bahwa pada suatu masa, seluruh alam semesta tidak lain hanyalah sebuah awan asap, dengan komposisi gas yang sangat padat dan panas serta buram. Prinsip kosmologi modern yang satu ini tidak terbantahkan, dan para ilmuwan saat ini bisa mengamati bintang-bintang baru yang terbentuk dari sisa-sisa asap tersebut. Bintang-bintang yang kita lihat di malam hari, sama seperti seluruh alam semesta ini, berada dalam materi asap yang dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 11. Karena bumi dan langit terbentuk dari asap yang sama, kita bisa menyimpulkan kalau dulunya bumi dan langit memang satu kesatuan yang saling terhubung. Tapi dengan adanya asap homogen, akhirnya bumi dan langit terpisah satu sama lain. Dan itulah yang dijelaskan dalam Al-Anbiya ayat 30. Untuk selanjutnya kita mengenalnya sebagai fenomena Big Bang. Dulu, di zaman Claudius Ptolemy yang hidup sekitar abad kedua sebelum Masehi, kita mengenal model geosentris yang menyatakan kalau bumi itu berada di tengah alam semesta, menjadi pusat bagi semua planet, serta matahari yang beredar mengelilinginya. Model ini telah mendominasi pemikiran dan keyakinan astronomi bagi banyak filosof dan ilmuwan Eropa sampai pada tahun 1512, di mana kemudian digantikan oleh teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus yang menyatakan kalau matahari tidak bergerak dan berada di tengah, sementara planet-planet berputar mengelilinginya. Di tahun 1609, ilmuwan asal Jerman bernama Johannes Kepler memberi teori baru yang menyatakan kalau planet-planet tidak hanya bergerak mengelilingi matahari, tapi sebenarnya juga berputar pada sumbunya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pengetahuan tersebut membuat banyak ilmuwan sempat yakin kalau matahari tidak bergerak, tapi dengan perkembangan teknologi observasi dan pengamatan modern, keyakinan pun berubah. Matahari dan seluruh planet yang ada di tata surya beredar dalam garisnya. Ini artinya tidak terkecuali matahari. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Anbiya ayat 33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Serta dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40 yang berbunyi, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan menjilah-menjilah, sehingga setelah sampai ke menjilah yang terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran terbukti secara saintifik bahwa memang matahari beredar 150 mil per detik dan berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam jarak 225 hingga 250 juta tahun. Matahari butuh waktu sebanyak 200 juta tahun untuk menyempurnakan perputarannya atau rotasinya. Ilmuwan telah meneliti dan membuktikan kalau apa yang tertulis tidak terbantahkan lagi. Pengamatan terhadap posisi bintik matahari atau sunspot dalam waktu tertentu memberitahu kita kalau matahari memang berputar atau berotasi pada porosnya. Tapi karena matahari terbentuk dari gas, maka rotasi matahari tidak seperti rotasi bumi. Pada bagian-bagian tertentu, matahari bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat, tapi waktu dan gerakannya tetap teratur, sehingga bagaimanapun malam tidak dapat mendahului siang. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan rupanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam buku The Physics of Clouds karya B.J. Manson, misalnya, telah membahas detil yang sama tapi melalui penjelasan proses fisika untuk menggambarkan pembentukan awan dan hujan. Dari yang ditulis oleh Manson, dia menjelaskan proses dasar pembentukan awan, termasuk kondensasi uap air di atmosfer, pembentukan inti kondensasi awan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan awan. Selain itu, Manson juga membahas teori-teori pembentukan hujan, termasuk proses Berger dan Van de Zen yang melibatkan interaksi antara tetesan air dan kristal es dalam awan, serta proses koalescensi dalam awan hangat. Buku karya Manson ini termasuk buku klasik yang sangat teknis dan memang ditunjukkan untuk pembaca dengan latar belakang fisika dan matematika, serta pemahaman dasar tentang meteorologi. Dalam beberapa butir terakhir ayat 43 dari surat An-Nur, manusia ditegaskan kalau Allah berkuasa atas turunnya hujan kepada siapapun yang dia kehendaki atau tidak. Hujan merupakan rahmat dan berkah dari Allah yang berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Apa yang tertulis dalam Al-Mu'minun ayat 12-14 itu merupakan intisari dari embriologi, atau bagaimana perkembangan sejak proses pembentukan gamet menjadi zigot, lalu berkembang menjadi embrio dan fetus sampai terbentuknya organ yang sempurna. Ini artinya proses terciptanya manusia sudah dijelaskan sejak abad ke-7 di dalam Al-Quran, tapi ilmuwan baru mengetahui siklus pembentukan embriologi yang mendekati sempurna pada abad ke-19. Awalnya, Aristoteles berpendapat bahwa janin terbentuk di dalam rahim dari gumpalan darah dan benih dari darah menstruasi. Sementara orang-orang Yunani dan Eropa beranggapan bahwa janin tercipta dari darah menstruasi.
dan mereka mengira bahwa janin telah tercipta sepenuhnya serta berada dalam bentuk mini di dalam sperma. Pada tahun 1604, teori berkembang ketika Fabricius menghasilkan gambar embrio ayam yang sangat bagus untuk mendeskripsikan proses pembentukan embrio. Lalu di tahun 1672, Malpighi yang dianggap sebagai bapak embriologi modern berpendapat bahwa telur unggas berisi anak ayam mini dan berpendapat bahwa manusia terbentuk sempurna berkat pertemuan sperma dan sel telur. Setahun setelahnya, Leeuwenhoek menemukan mikroskop pertama yang membuat penelitian embriologi manusia berkembang sehingga di tahun 1694, akhirnya gambar spermatozoa manusia berhasil dipresentasikan oleh Hartsoeker yang memberikan teori baru bahwa homo nucleus atau bentuk manusia yang sempurna telah terbentuk di dalam spermatozoa atau di dalam ovum. Namun, teori ini dipenuhi kontroversi dan pertentangan yang baru berakhir di tahun 1775 ketika Spallanzani menunjukkan bahwa sel telur dan sperma harus bertemu untuk membuat perkembangan di dalam rahim serta membentuk individu baru. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh National Institute of Health, siklus perkembangan sel telur mamalia diketahui baru ditemukan pada abad ke-19 oleh von Baer, Darwin, dan Haeckel yang memperkenalkan fase embriologi eksperimental. Penelitian dilanjutkan pada akhir abad ke-19, di mana para ilmuwan berlomba-lomba mempresentasikan teori mereka tentang proses embriologi manusia. Di masa ini, fase penelitian disebut tahap mekanisme. Beberapa ilmuwan yang terkenal dengan teorinya adalah Otto Warburg sebagai penemu mekanisme perkembangan kimia, Rose Harrison yang memperkenalkan teknik kultur sel in vitro atau teknik untuk mengamati perilaku sel, mempelajari fungsi sel, dan melakukan berbagai eksperimen biologi dan medis. Frank Lilly pun menyelidiki mekanisme pembuahan sel telur oleh spermatozoa, serta yang terakhir adalah Hans Sperman yang mempresentasikan mekanisme interaksi jaringan. Belakangan, dengan teknologi yang terus berkembang dan semakin canggih, akhirnya kita bisa melihat embrio dengan jelas. Bahkan, sekarang kita punya teknologi reproduksi buatan, seperti misalnya cloning, yang bisa membantu perkembangan sel telur menjadi janin tanpa dibuahi sperma. Masih berhubungan dengan proses pembentukan embriologi manusia, embrio yang berkembang akan menjadi janin di dalam rahim, dan perkembangannya pun dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Hajj, ayat 5 yang berbunyi, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya atau pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah." Dalam surat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa kita semua diciptakan dari setetes mani, yang akan bertumbuh di dalam rahim, menjadi segumpal darah, lalu berkembang menjadi segumpal daging, yang entah sempurna atau tidak, atas ketentuannya akan terlahir sebagai bayi. Ini merupakan petunjuk dari Allah supaya manusia mengetahui bahwa setelah terjadi pembuahan, maka sel akan berkembang membentuk zigot, embrio, hingga fetus. Seperti penjelasan dokter kandungan di Medi Women's Hospital dari University of Pittsburgh Medical Center, yaitu Dr. Draynon Birch. Usia kehamilan rata-rata berlangsung selama 40 minggu. Dalam tahapan waktu tersebut, terdapat 3 fase perkembangan janin, yakni fase germinal atau zigot, embrio, hingga janin. Perkembangan zigot dimulai saat sperma dan sel telur bersatu di salah satu dari 2 saluran tuba. Sel telur yang berhasil dibuahi disebut sebagai zigot. Setelah itu, zigot akan membelah diri dan berkembang menjadi sel yang membentuk embrio. Pada tahapan ini, semua organ mengalami perkembangan seperti struktur dasar otak, sistem saraf, kecuali organ intim. Terakhir, embrio memasuki tahapan berikutnya yang disebut sebagai janin. Pada periode ini, janin mengalami perkembangan pesat di bagian otak. Biasanya, perkembangan terjadi pada minggu ke-9 hingga persalinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkannya baginya 4 hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud R.A. Hadis tersebut memang sejalan dengan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 7 hingga 10 yang berbunyi, "Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Dan mereka berkata, "Apakah bila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Robnya."
Jika dilihat dari perkembangan ilmu medis yang ada saat ini, apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang diriwayatkan dalam hadis, tentu ilmuwan akan menyepakati kebenarannya. Sebab, apa yang dijelaskan tidak jauh berbeda dengan penemuan yang ada. Kita mengetahui saat ini bahwa pada kehamilan antara 8-10 pekan, atau sekitar 56-70 hari pembuluh darah janin mulai terbentuk, dengan alat-alat modern seperti alat perekam jantung bayi, yaitu elektrokardionografi untuk bayi, dan ultrasonografi USG, dapat diketahui sedini mungkin. Apakah jantung bayi sudah berdenyut atau belum? Umumnya, denyut jantung bayi dapat diketahui dan dicatat pada pekan ke-12 atau kurang lebih 84 hari. Tetapi dengan alat sederhana, baru terdengar pada kehamilan 20 pekan atau kira-kira 140 hari. Dibuktikan bahwa kira-kira pada kehamilan 10 pekan, sekitar 70 hari sudah mulai terbentuk sistem jantung dan pembuluh darah. Sejak umur kehamilan 8 pekan atau kira-kira 56 hari, mulai terbentuk hidung, telinga, dan jari-jari dengan kepala membungkuk ke dada. Setelah 12 pekan atau 84 hari, telinga lebih jelas, tetapi mata masih melekat. Leher sudah mulai terbentuk. Alat kelamin sudah terbentuk tetapi belum begitu nampak. Baru setelah 16 pekan, 112 hari, alat kelamin luar terbentuk, sehingga dapat dikenali dan kulit janin berwarna merah tipis sekali. Pada umumnya, plasenta atau ari-ari sudah terbentuk lengkap pada 16 pekan. مرج البحرين يلتقيان. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. بينهما برزخ لا يبغيان. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا Dalam ayat ini, kata pasak atau dalam bahasa Arab disebut autaad memiliki arti seperti pasak tenda yang menancap ke dalam tanah untuk menjaga kestabilannya. Mungkin pada zaman itu, seseorang bisa mengetahui bahwa gunung memiliki akar dalam yang tertanam jauh ke dalam bumi. Fakta ini baru bisa dijelaskan oleh ilmu geologi modern setelah teknologi berkembang. Sains telah membuktikan bahwa gunung bukan hanya bagian yang menjulang tinggi di atas permukaan bumi, tetapi memiliki fondasi yang sangat dalam, bahkan lebih besar di bawah tanah daripada yang terlihat di atas permukaan. Penelitian menunjukkan bahwa gunung memiliki struktur yang menancap jauh ke bawah, mirip dengan pasak yang menstabilkan tanah. Para ilmuwan geologi menyebut ini sebagai isostasi, di mana akar gunung membantu menyeimbangkan pergerakan lempeng bumi. Pada abad ke-18, ilmuwan Prancis Pierre Bouguer melakukan penelitian gravitasi di sekitar pegunungan Andes dan menemukan bahwa gunung memiliki massa lebih kecil dari yang diperkirakan berdasarkan perhitungan gravitasi. Temuannya menunjukkan bahwa bagian dalam gunung ternyata lebih ringan dibandingkan batuan di sekitarnya, yang kemudian mengarah pada teori bahwa gunung memiliki struktur akar yang dalam di bawah permukaan bumi, mirip seperti gunung es yang mengapung di lautan. Penemuan ini menjadi dasar bagi konsep isostasi dalam geologi, yang menjelaskan bagaimana kerak bumi tetap seimbang di atas mantel bumi. Penelitian ini membuktikan bahwa gunung benar-benar berfungsi seperti pasak, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Jika tidak ada gunung, maka bumi akan mengalami gempa yang lebih sering dan lebih dahsyat akibat pergerakan lempeng tektonik yang tidak terkendali.
Gunung terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik, dan keberadaannya membantu mengunci lempeng-lempeng bumi, sehingga mengurangi ketidakstabilan kerak bumi. Inilah sebabnya, di daerah dengan banyak gunung, pergerakan lempeng lebih terkendali dibandingkan dengan daerah tanpa gunung. Tanpa gunung, bumi bisa mengalami gempa lebih besar, pergeseran kerak yang lebih cepat, dan bahkan bisa menjadi tempat yang sangat tidak layak huni bagi manusia. Gunung tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang terjadi di dalam perut bumi. Terdapat beberapa mekanisme utama yang membentuk gunung. 1. Gunung vulkanik. Gunung berapi terbentuk akibat aktivitas magma dari dalam bumi. Ketika tekanan di dalam kerak bumi meningkat, magma mencari jalan keluar melalui celah-celah di permukaan. Setelah meletus, lava yang keluar akan mendingin dan mengeras, membentuk struktur gunung yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Contohnya adalah Gunung Merapi di Indonesia dan Gunung Fuji di Jepang. 2. Gunung lipatan. Gunung lipatan terbentuk akibat tumbukan antara dua lempeng tektonik. Ketika lempeng saling bertabrakan, lapisan kerak bumi terdorong ke atas dan membentuk gunung. Proses ini bisa memakan waktu jutaan tahun. Contoh paling terkenal adalah Pegunungan Himalaya, yang terus bertambah tinggi akibat pergerakan lempeng India dan Eurasia. 3. Gunung blok. Gunung blok terbentuk ketika terjadi patahan besar pada kerak bumi yang menyebabkan bagian tertentu terangkat ke atas. Patahan ini terjadi karena tekanan dalam bumi yang sangat besar. Contohnya adalah Pegunungan Sierra Nevada di Amerika Serikat. Proses pembentukan gunung menunjukkan betapa dinamisnya bumi yang kita tinggali. Tanpa gunung, pergerakan kerak bumi bisa menjadi lebih tidak stabil dan menyebabkan lebih banyak bencana alam. Gunung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan di bumi. Lebih dari sekadar pemandangan indah, gunung berfungsi sebagai penopang keseimbangan geologis, penyedia sumber daya alam, dan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Tanpa gunung, kehidupan di bumi bisa jauh lebih sulit dan penuh dengan ketidakstabilan alam. Sumber air bagi makhluk hidup. Gunung seringkali menjadi sumber utama air tawar bagi banyak wilayah di dunia. Salju dan es yang berada di puncak gunung akan mencair perlahan dan mengalir menjadi sungai yang menghidupi berbagai ekosistem di sekitarnya. Pegunungan Himalaya, misalnya, menjadi sumber air bagi lebih dari 1,5 miliar orang di Asia Selatan. Tanpa gunung, siklus air akan terganggu dan banyak daerah akan mengalami kekeringan yang parah. Habitat bagi beragam spesies. Gunung adalah rumah bagi banyak spesies flora dan fauna yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ekosistem pegunungan yang khas menyediakan lingkungan yang unik bagi banyak spesies langka, seperti panda raksasa di pegunungan Tiongkok, elang Jawa di pegunungan Indonesia, atau lemur di pegunungan Madagaskar. Jika gunung hilang, banyak spesies ini akan kehilangan habitatnya dan berisiko punah. Mengurangi dampak badai. Gunung juga berperan sebagai penghalang alami terhadap angin kencang dan badai. Ketika angin bertiup kencang dari laut menuju daratan, gunung dapat memperlambat dan mengurangi dampak angin tersebut. Ini sangat penting bagi daerah di belakang pegunungan yang lebih rentan terhadap badai. Contohnya, Pegunungan Andes di Amerika Selatan membantu melindungi beberapa wilayah dari badai Pasifik yang dahsyat. Menyuburkan tanah. Gunung berapi mungkin terlihat menakutkan karena letusannya yang dahsyat, tetapi sebenarnya mereka berperan besar dalam menyuburkan tanah.
Abu vulkanik yang dihasilkan dari letusan gunung berapi mengandung mineral-mineral penting seperti fosfor, kalium, dan nitrogen yang membuat tanah menjadi lebih subur. Inilah sebabnya banyak wilayah pertanian subur di dunia berada di dekat gunung berapi, seperti di Pulau Jawa, Indonesia, yang menjadi salah satu daerah pertanian paling produktif di dunia. Sumber daya alam dan ekonomi. Gunung juga menyimpan banyak sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Banyak bahan tambang seperti emas, perak, tembaga, dan batu bara ditemukan di daerah pegunungan. Selain itu, gunung juga menjadi destinasi wisata alam yang menarik, yang mendukung ekonomi lokal melalui industri pariwisata dan pendakian. Misalnya, Gunung Everest di Nepal dan Gunung Rinjani di Indonesia menjadi magnet bagi wisatawan dari seluruh dunia. Bayangkan jika gunung tidak ada, kita akan kehilangan banyak aspek penting dalam kehidupan di bumi. Dengan semua fakta ini, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seseorang di abad ke-7 bisa mengetahui bahwa gunung memiliki akar yang dalam seperti pasak? Sains baru membuktikan hal ini di abad ke-20, tetapi Al-Quran telah mengungkapnya 14 abad yang lalu. Fakta ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, tetapi berasal dari Sang Pencipta yang Maha Mengetahui.